Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab. Ya, semoga di pagi hari yang berbahagia ini baik ustadz maupun antum sekalian, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran nahwu. Ya, namun sebelumnya terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang paling besar yang sudah diberikan kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Ya. Yang mana dengan nikmat iman ini ya menjadi jaminan bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat masuk ke dalam surganya, ya. Yang mana tanpa iman, sebaik apapun orang tersebut, maka tidak akan berguna kebaikannya di akhirat kelak. Ya. Kemudian tak lupa kita mengucapkan salam dan salawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat Nabi yang telah menjelaskan kepada kita cara beragama yang benar, di mana Al-Quran dan Sunnah Nabinya tidak akan dapat kita pahami dengan baik kecuali dengan mengikuti cara beragamanya para sahabat yang langsung, yang mana mereka adalah murid langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik yang sudah dijanjikan oleh surga bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam judul kemarin sebelumnya afwan kita sudah membahas tentang kana wa akhawatuha, kana wa akhawatuha. Nah, selanjutnya di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kana wa akhwatuha. Kalau nggak salah kemarin sudah kita masuk sedikit ke pembahasannya, nggak apa-apa Ustaz ulangi lagi supaya lebih bisa merefresh pemahaman antum, Baik, kita Ustaz ulangi judulnya kana wa akhwatuha. Jadi kana dan saudari-saudarinya. Jadi di dalam PDF yang antum lihat ini di layar HP atau di layar komputer antum, kalau Ustaz di layar komputer, ini ada kata yang dalam lingkaran, di situ kana wa akhwatuha. Di tengahnya itu kana, akhwatnya itu yang di sampingnya, mazala, zalla, laisa, bata, amsa dan seterusnya, Nah, di sampingnya itu ada beberapa kalimat yang ada dalam kotak. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan saudari-saudari kana ketika dia masuk ke dalam kalimat atau dalam bahasa Arabnya jumlah, Kita lihat di sini, kemarin udah saya jelaskan sebenarnya, kita ulang aja As-safaru sahlun madamatil muwasalatu muyassaratan. Perjalanan itu mudah selama transportasi itu tersedia. Saral amru wadihan. Urusan ini sudah terang, sudah jelas. Asbahat ta'limu nafi'an, Pendidikan ini menjadi sangat berguna. Nah, dan seterusnya ini contohnya, Nah, jadi sebenarnya kalau bisa diartikan nanti sebenarnya ada kana wa akhwatuha ini juga pembahasannya sebenarnya bukan satu, Mazala, madama ini juga nanti ada pembahasannya sendiri, bata juga ada pembahasannya dan macam-macam, Nah, tapi
intinya nanti ada juga kesamaannya ya, jelas kesamaannya ada karena kana dan saudari-saudarinya itu mempunyai kesamaan ya. Kita lihat sini. Nah, kemarin sebenarnya udah Ustaz jelaskan juga, namun di sini nggak Ustaz lihat ada penjelasan kana. Mungkin bagi anak kelas 9 ada yang masih belum kurang paham tentang pembahasan kana ini ya. Ustaz jelaskan aja. Kana dia masuk kepada jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kana masuk dalam kalimat yang dia terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, tugasnya kana ini ketika dia masuk kepada mubtada dan khobar, mubtadanya itu nanti tetap dia barisnya rofa, karena mubtada kan memang asalnya rofa ya. Nah, dimasuki oleh kana nanti tetap dia rofa, namun namanya bukan lagi nanti disebut dengan mubtada, tapi nanti diganti namanya sebagai isim kana. Nah, khobarnya yang juga barisnya marfu setelah dimasuki kana itu nanti dia menjadi mansub. Nah, dan sebutannya kalau tadi sebelum dimasuki kana namanya khobar saja, setelah dimasuki kana nanti dia berubah menjadi khobar kana. Contohnya kita buat ya supaya antum makin mudah memahaminya. Contoh misalnya al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Nah, di situ al-baitu itu mubtada, kabirun itu khobar. Nah, jadi ada mubtada dan ada khobar. Nah, baru kita masukkan kananya. Kanal baitu kabiron. Berubah tadi kabirun berubah menjadi kabiron ya. Kanal baitu kabiron. Nah, lihat di situ. Kana itu yang pertama, al baitu. Nah, kan sebelum dimasuki kana namanya mubtada. Setelah dimasuki kana dia tidak lagi disebut mubtada tapi menjadi isim kana. Jadi isim kana barisnya tetap marfu sama kayak mubtada. Nah, kabirun yang tadinya khobar berubah barisnya menjadi kabiron ya. Kenapa dia menjadi kabiron? Karena dia menjadi khobar kana. Nah, khobar kana harus mansub. Tandanya pada kalimat kabiron itu adalah fathatain atau fathah ya. Nah, itulah penjelasan ringkas mengenai kana ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam khobaru hadhil af'al. Nah, di sini kan nih kana wa akhwatuha ini sebenarnya namanya dia dikategorikan sebagai fi'il, sebagai kata kerja. Jadi nah, jangan nanti antum nggak tahu ya khobar hadhil af'al, af'alnya mana Ustaz gitu kan. Nah, jadi kana, mazala, madama, zalla dan soro ini semuanya masuk dalam kategori fi'il. Namun, nah fi'il kan biasanya yang antum ketahui dia membutuhkan yang namanya fa'il. Tapi dalam kasus kana dan saudari-saudarinya dia tidak membutuhkan fa'il, tapi dia nanti butuh kepada isim dan khobar. Makanya di sini dikatakan khobaru hadhil af'al. Jadi af'alnya itu kana dan saudarinya. Kemudian karena dia jenis fi'ilnya tidak sama seperti fi'il-fi'il biasa, maka dia membutuhkan khobar ya. Nah, tengok di sini. Yati khobaru kana wa akhawatiha mufradan. Nah, di situ artinya khobar kana dan saudari-saudarinya dalam kalimat di bawah ini ya, ini bentuknya jenis khobarnya itu mufrad. Maksud mufrad itu apa? Maksudnya dia bukan jumlah atau syibuhu jumlah ya. Mufrad itu maksudnya satu kata. Nah ya, nah tengok. Mazalal islamu muntashiran. Nah, kata muntashirannya ini digarisbawahi ya, satu kata dia. Nah, maka di sini dibilang khobar kana atau khobar mazala ya, kalau mau ditambahin boleh. Mansubun ya, khobar mazala mansubun bil fathah. Nah, kemudian tengok di situ. Laisal munafiquna mahbubina. Khobar mansub bil ya atau khobar laisa mansubun bil ya. Nah,
Ustaz, mahbubin itu kan bukan mufrad, Ustaz. Itu kan dia jamak, Ustaz. Buktinya ada ya dan nun. Nah, maksud mufradnya di sini, saya ulangi lagi, maksudnya itu bukan dia harus kata yang jumlahnya satu, bukan. Tapi maksud mufradnya di sini adalah dia bukan berbentuk jumlah atau syibuhu jumlah. Itu maksud dari mufrad. Nah, walaupun bentuk kata yang bentuk khobarnya itu jamak, kayak di sini contohnya jamak mudzakkar salim tambahan ya dan nun, tapi dia dikatakan mufrad karena bukan dalam bentuk syibuhu jumlah ataupun jumlah. Paham ini ya? Nah, itu dia maksudnya. Baik. Wa jumlatun fi'liyatun au ismiyah. Nah, dari contoh di atas di sini ya, selain khobarnya itu ada yang mufrad, ada juga yang dia jumlah fi'liyah atau ismiyah khobarnya. Nah, tengok di sini, zallal masjidu yuaddi risalatihi. Risalatahu atau risalatihi bisa juga ya, risalatahu aja. Zalla al masjidu yuaddi risalatahu. Nah, khabar jumlah fi'liyah fi mahalli, ini ya, fi mahalli bukan fi kulli ya. Nah, jadi khobar zalla maksudnya ya, khobar zalla. Nah, isim zallanya mana? Al masjid. Nah, khobarnya jumlatun fi'liyatun nih, yuaddi fi mahalli nasbin. Kenapa disebut fi mahalli nasbin? Karena memang pada dasarnya khobar kana itu kan mansub, itu udah kaidah dasarnya. Cuma karena fi'il maka dia tidak bisa dirubah menjadi mansub, nggak bisa dia jadi yuaddiya, nggak bisa. Nah, karena yang menasabkan fi'il beda dengan yang menasabkan isim. Nah, ya, jadi tetap kita katakan dia fi mahalli nasbin karena pada dasarnya khobar kana itu adalah mansub. Cuma karena di sini khobar kananya itu bentuknya fi'il, maka kita katakan fi mahalli nasbin. Khobar zalla jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin. Nah, kemudian lihat di bawahnya ada adha al-amilu azimatuhu qawiyatun. Nah, di sini lihat ya, khobar adha jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin ya, fi mahalli nasbin. Nah, oke. Nah, di situ khobarnya adalah jumlah ismiyah. Dari mana kita tahu khobarnya jumlah ismiyah? Karena dia khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya itu azimatuhu, itu mubtadanya ya. Qawiyatun ini menjadi khobar bagi azimatuhu ya. Nah, situ dia maksudnya. Nah, sekarang lihat di bawahnya, washibuhu jumlatin zarfun au jarrun wa majrurun. Nah, khobar kana wa akhwatiha juga bisa selain mufrad bentuknya, atau bisa dia bentuknya jumlah fi'liyah atau ismiyah, bisa juga dia berbentuk syibuhu jumlah, kemudian zorof atau jar dan majrur. Contohnya apa di situ? Batal usfuru fil qafasi. Nah, tengok kata yang dalam burung, fil qafasi ya. Nah, khobarun atau khobar bata ya. Khobaru bata syibuhu jumlatin jar wa majrur. Nah, syibuh jumlah artinya adalah mirip dengan kalimat. Nah, syibuh jumlah itu kalau secara artinya kita terjemahkan mirip dengan kalimat. Namun secara istilahnya syibuh jumlah itu adalah gabungan kata yang terdiri dari jar dan majrur atau mudhaf dan mudhaf ilaih, mudhaf ataupun mudhaf ilaih. Zorof nanti kalau di i'rab dia itu dikategorikan sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh misalnya ya,
huwa misalnya contoh ya, huwa fauqas saqfi, contoh misalnya huwa fauqas saqfi, dia di atas loteng atau di atas atap. Huwa itu mubtada, fauqas saqfi ya, fauqas saqfi itu digabung menjadi khobar ya, khobar yang bentuknya syibuhu jumlah. Nah, syibuh jumlahnya di situ terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, di situ ada kata fauqa. Fauqa itu zorful makan ya, fauqa itu artinya di atas ya, zorful makan. Nah, di'irabkan nanti wa huwa mudhaf. Jadi misalnya huwa mubtadaun marfuun ya, mubtadaun misalnya huwa mubtada marfu, dah itu contoh itu i'rab ringkasnya aja ya. Fauqa as-saqfi titik 2 dia menjadi khobar syibuhu jumlah min zorfil makan ya. Fauqa itu nanti dia di'irabkan sebagai zorful makan ya, wa huwa mudhaf. Baru as-saqfi kan baris bawah. Nah, karena dia baris bawah itu nanti dia di'irabkan mudhafun ilaihi. Nah, bisa dipahami itu ya, itu maksudnya. Batal usfuru fil qafasi ya, khobar syibuh jumlah jar wa majrur. Fi ini huruf jar, al-qafas dia majrur ya. Kadang-kadang huruf jar itu cuma dibikin jar saja tanpa ada harfu jarrin, paham nih ya. Nah, kemudian zalla at-ta'iru fawqa al-ghusni. Nah, di sini syibuh jumlah zorof. Nah, ini zorofnya yang berada dalam kurung ya. Nah, lihat di situ mulahazat, lihat di situ kana wa akhawatuha af'alun nasikhatun. Kana dan saudari-saudarinya ya adalah fi'il nasikh, adalah fi'il nasikh. Apa itu saat fi'il nasikh? Nah, ini dia alasannya. Li'annaha tuhdisu taghyiran idza dakhalat 'alal mubtada'i wal khabari. Tarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibu tsaniya wa yusamma khabaraha. Ya. Kana dan saudari-saudarinya adalah fi'il nasikh. Karena mereka ya, karena kana dan saudari-saudarinya tuhdisu taghyiran menyebabkan perubahan. Idza dakhalat 'alal mubtada wal khabar, jika mereka masuk ke dalam mubtada dan khabar. Perubahan yang mereka buat apa? Tarfa'ul awal wa yusamma ismaha. Mereka merofakkan yang pertama dan setelah dia dirofakkan dia disebut dengan isimnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia masuk pada mubtada dan khobar. Nah, mubtada itu yang disebut tarfaul awal, dia merofakkan yang pertama. Al awal di situ maksudnya adalah mubtada. Dia merofakkan al awal. Wa yusamma ismaha, dan disebutlah dengan isimnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah kana masuk pada mubtada dan khobar, mubtada yang tadinya marfu tetap barisnya marfu. Ya, tetap barisnya marfu. Al baitu tadi kan contohnya kan, masuk kana, kanal baitu, tetap dia marfu. Namun perubahan yang terjadi adalah kalau yang sendiri tadi al baitu sebelum dimasuki kana namanya mubtada, setelah dimasuki kana namanya berubah menjadi isim kana. Nah, wa yusamma ismaha itu maksudnya ya, menjadi isim kana. Wa tansibu tsaniya, dan menasobkan yang kedua. Yang keduanya apa? Setelah mubtada adalah khobar. Itu maksudnya yang kedua adalah khobar. Nah, wa yusamma khobaroha. Nah, kalau tadi sebelum dimasuki kana ya, al baitu kabirun, tetap dia run, tapi setelah dimasuki kana, kanal baitu kabiron. Nah, dinasobkan, difathahkan kata yang kedua ya, wa yusamma ismaha, dan disebut dengan wa yusamma khobaroha, dan disebutlah dia dengan khobarnya. Maksudnya apa? Kalau tadi namanya khobar saja, berubah dia menjadi khobar kana ya. Nah, wa tusamma af'alan naqisatan
li'annaha tahtaju ila ismin wa khabar. Kana wa akhwatiha selain disebut dengan af'al nasikhah juga disebut dengan af'al naqisah, ya. Af'al naqisah maksudnya adalah fiil-fiil yang kurang. Kalau nasikhah itu artinya fiil-fiil yang menyebabkan perubahan, ya. Af'al naqisah itu artinya adalah fiil-fiil yang kurang. Kenapa disebut fiil yang kurang? Li'annaha tahtaju ila ismin wa khabar. Karena kana wa akhwatiha ini butuh dia kepada isim dan khobar. Dia butuh kepada isim dan khobar. Beda dengan fiil yang lain. Kalau fiil yang lain, ya, di luar kana dan saudari-saudarinya, dia nggak butuh kepada isim dan khobar. Dia hanya butuh kepada fa'il, afwan. Dia hanya butuh kepada fa'il. Contoh misalnya, jaa al-mudiru, ya. Kepsek telah datang. Nah, di situ dia nggak butuh kepada isim dan khobar, dia hanya butuh kepada fa'il. Namun kana dia butuh kepada isim dan khobar, karena kalau dia hanya bertumpu kepada isim saja, maka kalimatnya nggak bisa dipahami. Contoh misalnya, kanal ustadzu. Kana itu artinya adalah seorang ustad. Kenapa? Nah, tapi ya kan nggak sempurna kan tadi maknanya kan, kanal ustad, emang kenapa dengan ustad? Nah, tapi kalau antum tambahkan dengan khobarnya, ya, kanal ustadzu hadiran. Antum bilang kayak gitu, barulah dia sempurna. Kanal ustadzu hadiran, ya. Ustadz itu telah datang, baru dia sempurna, ya. Nah, lanjut ya sampai nomor 3. Al-khabar, ya. Al-jumlah wa shibhul jumlah yakunani fi mahalli nasbin idza kana al-khabar jumlatun istamala ala rabitin yarbutuhu bismil fi'lin nasikh wa yutabiquhu. Iya. Nah, sini. Khobar yang bentuknya, maksudnya khobar kana, ya. Khobar al-jumlah yang bentuknya jumlah, wa syibuhul jumlah dan yang bentuknya syibuhul jumlah, yakunani fi mahalli nasbin. Iya. Khobar yang bentuknya jumlah atau syibuhul jumlah, dia diirobkan dengan fi mahalli nasbin. Nah, yang kayak tadi, kanal masjidu yuaddi risalatahu. Nih yang tadi nih, zallal masjidu yuaddi risalatahu. Nah, ini khobarnya jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Kenapa disebut fi mahalli nasbin? Karena pada dasarnya khobar kana itu adalah mansub, namun karena dia fi'il di sini, dia tidak bisa nampak baris fathahnya. Nah, itu dia, makanya dia dibilang fi mahalli nasbin. Wa idza kana al-khabar, ya, al-jumlah istamala ala rabitin yarbutu bismil fi'lin nasikh wa yutabiquhu. Nah, namun ya, jika khobarnya itu adalah sebuah jumlah yang dalam jumlah itu nanti di dalamnya ada robit, yang robit ini mengikatnya dengan isim fi'il nasikh, maka dia harus menyesuaikan diri dengan isimnya. Nah, maksudnya gimana? Nah, lihat di sini. Yang contoh, adha al-amilu azimatuhu qawiyatun. Nah, lihat di sini, ini khobarnya adalah kata azimatuhu qawiyatun. Nah, tengok di sini. Nah, robit pengikat maksudnya itu adalah domir hu-nya di sini. Ya, domir hu ini, ya, harus dia sesuai dengan isim dari fi'il nasikh. Nah, adha ini kan fi'il nasikh karena dia saudaranya kana. Isimnya adalah al-amil. Al-amil ini mudzakkar, ya. Maka untuk dia supaya robitnya ini sesuai dengan amil, maka dipilihlah robitnya sesuai dengan amil. Nah, amil di sini mudzakkar, maka digantilah dia dengan domir hu. Adha al-amilu azimatuhu qawiyatun.
Nah, lihat di sini. Jadi adha al-amilu azimatuhu qawiyatun. Nah, azimatuhu, hunya ini adalah robit yang mengikatnya, ya. Robit yang mengikatnya yang harus bentuknya ini sesuai dengan al-amil atau sesuai dengan isim dari fi'il nasikh. Paham di sini? Nah, itu dia maksudnya, ya. Oke. Nah, maka saya cukupkan pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan antum paham ya dengan apa yang Ustadz jelaskan. Ya, ini hanya murojaah untuk sekali ini. Ya, di pertemuan selanjutnya nanti kita masuk ke judul inna wa akhawatuha, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.